Duterte ditangkap. Sebuah berita yang viral di dunia dan entah bagaimana langsung nongol di kepala banyak orang di Indonesia akan kemiripannya antara Filipina dengan Indonesia. Maksudnya bagaimana? Apakah Duterte itu kalau di Indonesia simbolnya Pak Jokowi? Oh, bukan begitu. Tapi banyak kemiripan memang antara Indonesia dengan Filipina. Memang seperti mirroring. Begini penjelasannya. Ferdinand Marcos Jr. atau biasa dikenal dengan sebutan Bongbong, nama panggilannya adalah anak dari Ferdinand Marcos yang berkuasa dari tahun 1965 hingga tahun 1989 selama 21 tahun. Suatu Marcos senior berkuasa, militeristik, otoritarian diktator diterapkan di Filipina. Rakyat Filipina kemudian melakukan people power, menumbangkan Marcos senior. Marcos dibuang atau di-exile ke Hawaii. Dia terkena tuduhan korupsi akan kejahatan kemanusiaan yang kemudian dinyatakan bersalah dalam Mahkamah Internasional. Bongbong saat ini menjabat sebagai Presiden Filipina ke-17 yang menjabat sejak tahun 2022 selama 7 tahun. Di mana masa jabatan Presiden sistem politik di Filipina adalah hanya 1 kali masa jabatan. Wakil Presiden Filipina saat ini adalah Sara Duterte yang merupakan anak dari Rodrigo Duterte yang sekarang dituduhkan oleh ICC atau International Criminal Court. Ia kemudian ditangkap dan sedang dalam perjalanan ke pengadilan di Den Haag, Pengadilan Internasional Urusan Kejahatan Kemanusiaan. Sara Duterte adalah wali kota Davao sebelumnya, di mana sebelumnya ayahnya juga Rodrigo Duterte adalah mantan wali kota, kemudian menjadi wali kota Davao, dan ayah anak tersebut adalah cerita dinasti wali kota Davao. Tahun lalu Bongbong berencana mengubah konstitusi Filipina untuk memperpanjang masa jabatan. Sara Duterte pun berang, ngamuk dan mulai aktif menggagalkan rencana tersebut. Puncaknya Sara Duterte mengancam akan menghabisi Bongbong dengan bantuan pembunuh bayaran jika dirinya terbunuh. Pernyataan tegas tersebut menjadi sinyal kuat atas terjadinya perpecahan koalisi antara dua keluarga politik terbesar Filipina, klan Duterte versus klan Marcos. Sara mengungkapkan bahwa dia telah bertemu dan memberikan perintah kepada pembunuh bayaran untuk menghabisi Marcos, istrinya, dan ketua DPR Filipina jika dia terbunuh. Kita ke Rodrigo Duterte. Dia ditangkap saat baru mendarat di Bandara Internasional Ninoy Aquino atau NAIA. Dari Hong Kong perjalanannya, Duterte ditangkap berdasarkan surat perintah Pengadilan Kriminal Internasional dengan tuduhan telah melakukan kejahatan kemanusiaan selagi masa jabatannya sebagai Presiden Filipina, yaitu membunuh ribuan pelaku dan bandar narkoba. Berdasarkan catatan kepolisian Filipina, jumlah korban tewas mencapai 6.000 orang akibat perang terhadap narkoba yang pernah dilakukan Duterte. Tapi kelompok hak asasi manusia berpendapat bahwa jumlah korban tewas lebih dari 30.000 orang. Lalu apa yang dilakukan oleh Bongbong? Sara Duterte dimakzulkan atas tuduhan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap kepercayaan publik, korupsi, dan kejahatan besar lainnya. Tuduhan terhadap Sara Duterte termasuk rencana pembunuhan Presiden Bongbong, Ibu Negara Lisa, dan Ketua DPR Martin Romualdez yang merupakan sepupu Marcos. Senat Filipina nantinya akan memutuskan apakah Sara Duterte perlu dicopot dari jabatannya melalui sidang pada 2 Juni 2025 mendatang. Jika terbukti bersalah dalam sidang Senat, dia akan dilarang untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik di masa depan, termasuk larangan untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2028. Sekarang kita ke imajinasi pikiran orang-orang yang banyak melintas. Kalau Bongbong adalah putra Marcos, maka Pak Prabowo bisa dikatakan putra Presiden Soeharto yang bergandengan tangan dengan mantan presiden yang dulunya wali kota Solo, yang anaknya wali kota Solo, mirip Sara Duterte dan Rodrigo Duterte yang menjadi wakil presiden Indonesia, punya kemiripan dengan cerita politik Filipina. Tuduhan ICC terhadap Duterte mirip dengan tuduhan korupsi Jokowi oleh OCCRP. Bongbong dan Sara menjabat tahun 2022. Bulan madu keduanya hanya 1 tahun. Setelah itu mulai terjadi gesekan di politik Filipina. Hal ini yang membuat banyak orang Indonesia membayangkan hal yang tidak disukai akan terjadi juga di Indonesia, yaitu kegaduhan politik yang terbayang kemiripannya antara Indonesia dengan Filipina. Waduh, bagaimana ini? Sobat, bagaimana komentarnya? Peace.